Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini kita mau bahas Honda CR-V terbaru. Yes, finally Honda akhirnya membawa Honda CR-V baru dan banyak dikritik karena harganya mahal banget. Ya, yang hybrid itu 799 juta alias 800 juta kurang sejuta. Yang ini harganya 740 juta atau 739 juta. Ini yang versi 1500 cc turbo dengan mesin yang exactly sama dengan Honda CR-V turbo yang kita kenal. Seperti ini bentuknya. Nah, mungkin kalian akan ngebully ya kan, wah mahal banget gitu kan, siapa yang mau beli? Ternyata dalam 4 hari penjualan ya, ini kita bikin hari Selasa by the way, ternyata Honda secara nasional sudah membukukan hampir 500 SPK dan lebih dari 70% orang ngambil langsung tipe yang hybrid yang di sana. Kita nanti akan bahas yang hybrid dan kita sudah pegang kuncinya, jadi kita bisa mencet-mencet di dalamnya ya. Tapi kita bahas dulu dari eksteriornya. Jadi kalau kita lihat di antara CR-V yang lama sama CR-V yang baru ini sekarang lebih mengkotak, lebih sangar, ya cuma mungkin nggak selera semua orang. Tapi kalau pas kita lihat langsung, ternyata emang lebih keren sih, karena lekukan-lekukannya itu lebih kelihatan dan grillnya ini keren banget. Sama logo Hondanya ini gede dan terbuat dari kayak semacam kaca, karena di balik sini ada sensor radarnya. Jadi radarnya nggak taruh di bawah sini, tapi ada di balik logo. Dan di atas sana ada kameranya. Jadi kalau misalkan Honda Sensing itu biasanya kalau mobil-mobil yang harga terjangkau kayak di WR-V, HR-V, atau mungkin di BR-V yang punya adaptive cruise control, nah itu dia masih pakai kamera only, belum pakai radar. Pakai radar jelas dia lebih akurat. Nah, ke bawah peleknya sekarang pakai 19 inci dan dia pakai ban Michelin. Wow, Michelinnya tapi bukan yang Pilot Sport atau semacamnya ya. Dia Michelinnya yang Latitude Sport 3, jadi masih di bawahnya Pilot Sport. Dan dia itu pakai sasis baru, rangka baru yang sama kayak Accord atau sama kayak Civic yang baru. Sampai ke belakang ya, entah kenapa warna hitamnya ganteng sih ya. Nah, ke belakangnya sekarang bentuknya jadi seperti ini. Ini kalau warna hitam, lekukannya nggak begitu kelihatan. Coba mungkin dikasih warna orange, terus di sininya dikasih hitam-hitam ya. Jadi kayak apa? Ya benar, XL7. Kita buka bagian belakangnya. Sudah otomatis dong tentu saja. Di sini ada 2 buah knalpot, tapi ini tuh cuma frame-nya aja, knalpotnya tuh ada di dalam, bolongnya di sini. Nah, terus di sini ada tempat buat penyimpanan barang, ya, ada 1. Kemudian ada bisa dibuka lagi, dalamnya ada ban serep full size dan sudah pakai pelek yang sama dengan pelek yang di luar. Terus nih, ini jarang-jarang nih. Coba sini. Mendekat, tuh. Ini dikasih peredaman buat kolong. Kayaknya Honda CR-V baru ini peredaman kolongnya lebih baik dibandingkan dengan Honda CR-V yang generasi sebelumnya. Nah, terus ada kursi di bagian belakangnya yang bisa ditutup. Kalau mau dibikin rata lantai, separasinya ini harus ditaruh di atas. Oke, baru dia jadi rata lantai. Dan untuk yang varian hybrid, dia punya 12 speaker dari Bose. Yang ini speakernya biasa aja, makanya di sini dikasih tempat buat subwoofer, tapi dia belum ada subwoofernya kalau yang tipe ini. Kita naikin lagi yuk. Kalau yang hybrid, karena dia di bawahnya ada baterai, jadi dia nggak ada kursi belakang seperti ini. Kursinya cuma 2 baris aja, tapi ternyata lebih laku yang 2 baris kan dibanding 3 baris. Memang orang yang beli CR-V, itu dia nggak mikirin kursi baris paling belakang. Jadi 2 baris aja udah cukup sih. Yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita udah masuk ke dalam interiornya dan seperti yang kalian tebak, interiornya itu bisa dibilang hampir sama persis dengan Honda apa? Ya, betul, Civic yang harganya 600 jutaan. Jadi bisa dibilang ya, bagian sini itu sama persis, head unitnya sama persis, speedometer, terus setirnya. Cuma bagian tengahnya berbeda, sama kelihatan dia lebih lebar ya, karena emang Honda CR-V terbaru ini dia lebih lebar dibandingkan dengan model yang lama. Kemudian di atas, dia ada panoramic sunroof seperti biasa ya. Kurang lebih sama kayak model sebelumnya, dan yang membedakan antara Honda CR-V dengan Civic dari interiornya itu ada di panel kayunya. Panel kayunya dibuat lebih premium, dan ini pas dipegang itu ada patternnya. Jadi bukan yang plastik rata gitu ya, dia dibikin kayak kayu beneran. Apa jangan-jangan ini kayu beneran sih? Ini pas dipegang emang rasanya kayak kayu sih, pasti gosok-gosok kayak kuku ya. Terus di sini, nah udah soft opening. Kursinya patternnya tuh mirip-mirip kayak CR-V yang lama. Dan untuk yang varian turbo,
atau bukan hybrid, dia AC-nya belum dual zone, jadi masih single zone ya. Kalau yang hybrid itu baru ditulisan di website Indonesianya, baru dibilangnya udah pakai dual zone. Nah, terus dia udah punya teknologi baru namanya Honda Connect. Jadi kayak Hyundai Bluelink, kita bisa ngaktifin mobil, kita bisa cek berapa bensin terakhir, pintu kebuka atau enggak, nyalain mobil dari jarak jauh dengan smartphone kalian. Nah, itu bisa di-download di Play Store ya. Ini barusan gue baru download ya. Cuma mesti connect, tapi kita bisa lihat di sini. Interface-nya kurang lebih kayak gini. Interface-nya emang agak sederhana sih. Cuma oke lah. Yang penting dia udah ada konektivitas dengan smartphone. Jadi gue tuh paling seneng kalau mobil bisa dikonekin pakai smartphone. Jadi pas kita mau sholat Jumat gitu ya, sebelum takbir kita nyalain mesin dulu. Pas nanti masuk itu udah adem. Soalnya kalau kita pakai remote kita tuh nggak tahu udah nyala apa belum, nyampe nggak remote-nya. Kalau ini nggak. Ya kursinya kurang lebih mirip ya sama Honda CR-V Turbo yang lama. Setirnya segala macemnya, dan ini ya dia sudah pakai elektrik kursinya. Sama di sebelah kanan sini dia ada untuk memory seat-nya. Wih, bagian sini kita bisa ngecas smartphone ya, ada 2 buah USB. Yang ini USB biasa, yang sebelah sini Type C buat ngecas. Terus sekarang kita ke belakang, yuk. Nah, sekarang kita tiba-tiba disuruh ke atas karena bentar lagi press conference, jadi udah di clear area. Nah, pas banget ya rezeki ya. Nah, ini yang hybrid, yang seperti gue bilang, kalau di depan ada biru-birunya, haknya. Sama dia bagian bawah sini itu dicat sewarna body. Sama kalau kita ke samping ya, ini sayangnya dia belum dikasih kamera 360, jadi nggak bisa lihat bird eye view, tapi di sebelah kiri kita dapat Honda Lane Watch namanya. Nah, di sini ini juga ada roof rack ya, berbeda sama yang turbo. Yang turbo nggak ada roof racknya di atas. Sama ke bagian belakang, dia ada tulisan ini nih, RS eHEV, e-Hybrid Electric Vehicle. Dan seperti ini bentuk belakangnya. Dan untuk di bawahnya, dia dibuat cat sewarna body. Nah, terus untuk di bagian belakangnya, kalau yang versi hybrid ya, dia cuma 2 baris seperti yang gue bilang. Dan kalau misalkan untuk yang varian 7-seater, dia tuh kalau dibuka, itu tuh bukanya udah nggak dilipat lagi atau maju, tapi dia bakalan naik ke atas. Jadi di sini nggak ada sih kebetulan. Ini cuma bisa dilipat rata lantai aja. Kalau yang di sana tuh kelihatan bisa naik ke atas. Kita masuk. Ini mobil sih terasa lebarnya di belakang ya. Dan kita dapat legroom yang luas, sama bangku belakangnya enak. Dan kita bisa atur recline-nya sampai segini rebahnya. Ini rebah banget sih. Buat gue ini udah lebih dari cukup ya. Cuma sayangnya untuk bagian belakang ini, dia nggak pakai soft touch. Dia masih pakai hard plastik. Yang di depan, dia sudah pakai soft touch di bagian sininya. AC di belakang sini ada colokan USB. Sama sekarang kita ke depan yuk. Masuk ke dalam, ada sedikit perbedaan. Kalau yang tadi itu pakai kayu, yang ini pakai metal. Kayak brush aluminium gitu, dan ini rasanya mewah sih. Dan seperti biasa sudah dilengkapi dengan banyak hal yang sudah soft touch. Dia ada head-up display-nya, speedometernya sudah digital, airbags-nya dia ada 8, bukan 6. Dan untuk yang varian hybrid ini, dia punya 3 driving mode. Nah, gimana soal tenaganya? Jadi untuk yang varian hybrid, tenaganya lebih besar dibandingkan yang turbo. Yang 1500 cc turbo itu kan 190 PS. Yang ini sampai 204 PS dan torsinya 335 Nm. Jadi gede banget. Untuk yang varian turbo, torsinya itu cuma 240 Nm. Jadi di besarnya itu hampir 100 Nm lebih gede. Jadi kebayang ya, performa dan akselerasinya pasti lebih kencang yang hybrid. Udah gitu hybrid pastinya irit dong. Nah, untuk bagian head unitnya ini sama persis dengan punyanya Civic RS yang kita kenal. Kalau kalian belum lihat videonya, bisa cek di deskripsi, kita udah pernah bahas lengkap. Ada power flow-nya, jadi kita bisa tahu ini range-nya berapa kilometer, sama current drive kita dapat berapa kilometer per liter. Udah. Terus kita bisa update mobil ini ya via wireless. Wah, bisa dihubungin ke wifi, smartphone connection ada, all apps ada apa aja nih, trip computer segala macam ada di bagian sini. Dan khasnya CR-V itu ya, meskipun dia SUV, tapi rasa posisi duduknya itu kayak kita naik sedan. Jadi pas kita duduk begitu ya, ya rasanya pas gitu, nyaman. Dan ini kayaknya tuh emang lebih lebar sih dibandingkan dengan CR-V yang model lama. Ya, cuma harga 800 juta sih. Sama, lihat tuh,
Dia ada speaker Bose di sini, ada center speakernya, dan dia punya subwoofer di bagian belakang. Kita lihat yuk bagasi untuk yang varian hybrid ini. Ini kita buka bagian bawahnya. Nah, dia nggak punya ban serep di bagian belakang. Jadi dia cuma dikasih beberapa tempat buat penyimpanan. Ini sepertinya buat tire repairment kitnya ya. Kenapa gitu? Karena di belakang sini dia punya apa? Ya betul, dia ada baterainya. Nah, di bagian sini ada subwoofer. Jadi kalau misalnya kita dengar audio pasti bassnya empuk. Beda sama audio branded yang nggak pakai subwoofer. Kebayang ya, ini warna merah. Ininya kalau kita bikin hitam, jadi seperti apa? Coba komen di bawah. Sama di bagian atas ini ya, untuk yang varian hybrid dia warnanya black glossy. Kalau yang turbo biasa, dia nggak pakai black glossy. Nah, sekarang gue akan nunjukin gimana cara ngelipet bangku baris tengahnya. Di sini ada tuas. Oke, dia akan maju seperti ini. Baru kita bisa ke belakang. Lebih nyaman sama yang biasa atau enggak? Kita coba ya. Ya lumayan lega, cuma di belakang sini, ya bener, ini cuma buat anak-anak aja sih. Kalau buat orang dewasa, ya agak sempit ya. Kaki kita nih segini, jadi kita harus majuin lagi ke depan. Anggap aja buat darurat, tapi yang 7-seater ini kita punya AC double blower di bagian belakang. Ini bentuknya jauh lebih baik dibandingkan dengan model yang dulu yang ada di tengah sini. Sekarang pindah ke kiri kanan. Oke, kita keluar. Memang sekarang harganya jadi lebih mahal ya, masuk teritori 800 jutaan. Jadi mungkin mobil ini bisa disandingkan dengan Palisade yang tipe bawah mungkin, atau dengan Hyundai Santa Fe sekalian. Cuman, mobil ini masih diimpor dari Thailand. Seperti yang kalian tahu, mobil Honda CR-V itu dirakit di Indonesia kan sebelumnya ya, karena penjualannya cukup bagus. Semoga aja mobil ini juga dirakit di Indonesia dan membuat harganya terkoreksi. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampaikan opini kamu tentang CR-V baru di bawah. Bye-bye.